Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa BBS TV rahimakumullah, saat ini kita akan membahas kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam setiap doa, ketika setelah sholat atau dalam waktu-waktu tertentu, kita seringkali membacakan sholat yang disebut dengan sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan dalam kehidupan akhirat yang bahagia. Wa qina adzabannar, dan bebaskan kami dari siksa api neraka. Sebenarnya orientasi hidup manusia pada dasarnya adalah dua hal itu. Pertama adalah kebahagiaan dunia, kemudian tidak kalah pentingnya kebahagiaan akhirat. Ada beberapa cara merealisasikan doa kita itu. Ketika kita hanya berdoa tanpa merealisasikan apa yang kita doakan, maka kita telah menyalahi sunnatullah. Antara ikhtiar kemudian tawakal. Oleh sebab itu, pemirsa BBS TV rahimakumullah, dalam merealisasikan kebahagiaan dunia, maka yang kita pegang adalah perintah Allah yang kedua, wa amilus sholihah. Sedangkan kebahagiaan akhirat akan sangat ditentukan oleh ittaqullah atau alladzina amanu. Karena Allah menyatakan dalam surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan beramal soleh. Maka dua dimensi inilah sesungguhnya kunci kebahagiaan kita ketika kita berdoa dengan doa sabu jagat tadi. Di akhirat tentulah modal yang kita gunakan adalah keimanan yang kokoh. Kemudian kebahagiaan dunia tentu akan terrealisir dengan wa amilus sholihah, beramal soleh. Para pemirsa BBS TV rahimakumullah, keimanan yang kokoh dan sempurna adalah tauhid, mengesahkan Allah. Ketika hati kita, ketika diri kita fokus hanya la ilaha illallah, maka insya Allah akhirat akan tergapai. Karena orang yang fokus dengan hanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang patut disembah, yang patut dimintai pertolongan, maka aplikasi hidupnya dia akan taat, dia akan ibadah, dia akan menghindari maksiat. Maka modal akhirat dengan keyakinan yang kokoh insya Allah akan tercapai. Kemudian kebahagiaan dunia, karena kita hidup di alam dunia, di sekeliling kita ada manusia-manusia lain, ada makhluk-makhluk Allah lain, baik flora maupun fauna. Maka kunci wa amilus sholihah, berbuat baik, wa amilus sholihah, berbuat yang soleh. Soleh mempunyai beberapa makna. Di antaranya adalah solihun adalah cocok, sesuai. Wa amilus sholihah berarti kita melakukan sesuatu dengan sesuatu yang sesuai dengan orang lain. Dan ini sebenarnya kunci bahagia di dunia. Orang pengen di dunia, orang Jawa menyampaikan tepo seliro, menempatkan diri sendiri. Itulah kunci amal soleh. Orang yang menghormati, dia akan dihormati. Orang yang suka menolong, dia akan ditolong. Orang yang sering mempermudah kehidupan orang lain, insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Nah, kunci wa amilus sholihah di sini maka bisa diaplikasikan dalam dimensi kehidupan. Di mana kehidupan yang cocok itu, ketika perbuatan itu dilakukan kepada kita,
maka kita menerima dengan baik. Contohnya adalah menolong. Siapapun akan menerima pertolongan itu. Kemudian membantu, siapapun akan menerima bantuan itu. Oleh sebab itu, wa amilus sholihah di sini adalah berbuat baik. Kalau Allah memerintahkan kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah berbuat baik kepada kita sebelum kita lahir, diberikan perangkat indera. Maka kita pun dalam berihsan berbuat baik kepada orang lain, bagaimana bisa melakukan sebelum kita diminta? Sebelum diminta saja kita sudah memberi, apalagi diminta. Oleh sebab itu, dengan dua kunci inilah kebahagiaan dunia ini akan kita gapai. Kehidupan akhirat pun akan kita gapai. Maka dalam koridor kehidupan kita, mari kita senantiasa menjaga hati kita, rohani kita agar tetap bertauhid. Kemudian marilah kita jaga jasad kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan dua kunci ini kita senantiasa bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka pada akhirnya para pemirsa Habib Esti rahimahumullah, marilah kita berdoa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan lahir dan batin di dunia, dan juga kita diberikan kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.